Selamat datang di kisah sakral. Di balik sunyi malam, tersembunyi kisah yang tak pernah terungkap. Cerita-cerita mistis, sakral dan horor dari Nusantara akan segera dibuka. Tanah Warisan Leluhur, kisah horor spiritual Jawa dengan nuansa mistis dan sakral. Di balik sunyi lereng Gunung Wilis, tersembunyi sebuah desa tua bernama Karangsurya. Di desa ini, tanah bukan sekadar pijakan, tapi warisan darah. Setiap pohon, setiap batu dipercaya memiliki roh. Dan kepercayaan bukan pilihan, tapi kewajiban. Di tengah-tengahnya berdiri seorang lelaki tua yang disegani, Mbah Kertawijaya, pemangku adat, juru kunci, pewaris titah para leluhur. Namun, tidak semua darah warisan menerima titah itu. Putranya, Raka Pranadipa, memilih jalan lain. Jalan terang, katanya. Tapi terang tak selalu diterima di tanah yang menyembah malam. Raka Pranadipa usia 22 tahun. Pemuda pintar, berwawasan agama, namun keras hati. Anak tunggal Mbah Kerta. Sejak kecil menyaksikan ritual-ritual desa, tapi jiwanya selalu bertanya. Di usia 19 tahun, ia pergi meninggalkan desa untuk menimba ilmu agama di sebuah pesantren besar di luar daerah. Dan Mbah Kertawijaya sendiri berusia 70-an, lelaki karismatik, berwibawa, dan dipercaya sebagai penghubung antara dunia nyata dan dunia gaib. Memimpin ritual lelabuhan wengi tiap bulan mati, ritual untuk menyuapi roh penjaga desa, Nyai Subang Laras, percaya bahwa tanah Karangsurya dijaga roh dan penolakan terhadap tradisi adalah pengkhianatan. Sosok lain yang dipercaya di desa itu adalah Nyai Subang Laras. Sosok gaib perempuan, penunggu sungai Tirta Wening, ditakuti sekaligus disembah oleh warga. Konon adalah korban pertama saat ritual tolak pejbluk 300 tahun silam. Arwahnya tidak pernah ditenangkan, hanya disuapi. Dikenal lewat penampakan, perempuan lurik, rambut panjang kusut, kaki tak menyentuh tanah, dan mata putih kosong. Suatu ketika saat tiba Raka meninggalkan desa. Senja, angin meniup daun jati kering. Di depan rumah joglo tua, Raka bersiap dengan ransel dan sorban. Mbah Kerta duduk menghadap timur, mata tertutup. Raka pelan, "Mbah kulo pamit, kulo badhe tindak sinaunang pondok. Kulo pengin nyuwun pangapunten, awit kulo ra bisa nderek dalan leluhur kene." Mbah Kerta dengan mata tertutup, "Dalanmu pancen ora podo le. Tapi awakmu isih anakku, nanging elingga, tanah iki ora gampang diloleke. Sing lunga bakal ditimbali. Siji-sijine cara metu mung nganggo jiwo." Raka menunduk. "Kulo ra wedi karo donga sing dudu saka Gusti. Kulo gelem bali, nek warga wis ngerti padhange iman." Raka melangkah pergi. Angin berhenti. Seekor burung hantu melintas di atas rumah. Mbah Kerta membuka mata, ada air mata, tapi juga murka. Suara gamelan pelan dan puitis. Latar belakang, gunung, sungai, dan ladang yang perlahan tertinggal jauh. Raka menaiki bus tua sambil memegang Al-Quran lusuh peninggalan ibunya. Narasi Raka, suara dalam. "Aku bukan lari, aku mencari arah yang tak pernah diajarkan di kampungku. Jika tanahku gelap, maka aku harus membawa cahaya dari luar." Ponpes Kyai Gofron. Raka tiba di sebuah pondok pesantren tua di daerah Jombang. Pondok itu sederhana, tapi wibawa sang kiai terasa bahkan sebelum ia muncul. Sosok Kyai Gofron Al-Firdaus, tua berjubah putih dan bersorban krem. Matanya tajam tapi menenangkan. Ia dikelilingi santri yang khusyuk dan tenang. Kyai Gofron Al-Firdaus, ulama tua dari Jombang. Tidak hanya alim, tapi bijak. Memahami ilmu syariat dan hakikat yang akan menjadi guru sejati Raka.
Kiai Gofron menatap dan berkata, "Jenengmu Raka, ojo menggolek ilmu kenggo menang debat, ilmu iku ngladeni, ora ngadili." Raka sujud. Ia menetap di sana bertahun-tahun. Ia mendalami fikih, tasawuf, adab, dan juga hikmah kehidupan. Ia belajar bahwa agama tak hanya soal hukum, tapi juga kebijaksanaan jiwa. Awal pertemuan spiritual Raka pada suatu malam Jumat. Setelah Raka melakukan puasa selama 41 hari, Kiai Gofron membawa Raka ke sebuah ruangan khusus yang dipenuhi wewangian dan lantunan salawat. Di sana, Raka diminta berzikir diam sambil menutup mata. Ketika setengah waktu berlalu, dalam zikirnya dunia berubah. Ia seolah tersedot ke lorong cahaya. Di sana berdiri sosok berjubah hijau zamrud, wajahnya bercahaya, sorban emas di kepala. Suaranya bergema lembut, sosok leluhur suci, dalam bahasa Arab bercampur Jawa. "Ya ibni, anta min zurriyati ahli istiqomah. Nafasmu adalah wasilah. Panjenengan di Jaluk Bali, amarga cahya bakal dipateni dening pepeteng saka ngendi awakmu berasal." Raka tersungkur, menangis. Sosok itu adalah Syekh Abdullah Al-Baghdadi, leluhur spiritual dari garis ibu Raka, ulama sufi dari Baghdad yang konon pernah menanam benih cahaya di tanah Jawa, kini muncul sebagai penjaga ruhani dan pemberi wahyu dalam zikir, pemberian ilmu dan amanah. Raka diberikan ijazah wirid khusus oleh Kiai Gofron, wirid pemutus sihir dan penyejuk jiwa. Hanya bisa dibaca dalam keadaan suci jiwa dan raga. Kiai Gofron, desamu dudu musuhmu, tapi ana luka sing diwarisno. Ojo melawan karo nesu, melawan karo welas asih. Sebelum berangkat kembali ke desanya, Raka diberi seuntai tasbih dari batu wulung dan kain putih peninggalan Syekh Abdullah. Tasbih batu wulung, simbol ikatan ruhani, dapat membakar makhluk gaib dalam kondisi jikir penuh. Kain warisan Baghdad kain ini akan berperan penting nanti sebagai pembuka gerbang dimensi spiritual antara bangsa halus baik dan jahat. Setelah itu Raka berpamitan pada sang kiai. Dalam perjalanan pulang, langit selalu mendung. Burung-burung menghindar dari arah desa. Raka bermimpi didatangi ibunya, menangis di ambang pintu rumah. "Ibu," dalam mimpi, "Raka wis wayahe nang desa sing disembah dudu Gusti, sing disuple dudu karoma. Cepet bali le." Raka terbangun dengan tubuh menggigil. Tangannya menggenggam tasbih, dan di dadanya terasa nyeri seperti ada beban gaib yang dipanggilkan. Narasi Raka dalam hati, "Aku pulang bukan sebagai anak yang ditolak, tapi sebagai lentera kecil yang akan mencoba menyalakan kembali cahaya di tengah kabut yang disembah. Tanah warisan leluhur, ing wektu peteng paling pekat, cahaya paling cilik bakal katon paling padhang." Setelah kembalinya Raka, senja menggantung di langit kelabu. Raka berdiri di batas desa. Kabut tipis menggulung seperti napas makhluk tak kasat mata. Ia melangkah perlahan, melewati warga yang menunduk dengan tatapan penuh curiga. Narasi Raka, desa ini tak pernah benar-benar tidur. Ia hanya menunggu untuk menelan mereka yang lupa akan cahaya. Raka melewati makam ibunya. Di sana tumbuh kembang melati kering. Ia bersujud, lalu berdiri tegak. Sebuah suara lirih terdengar di telinganya. Suara mistis, "Kowe bali, tapi ora dewekan." Setelah itu, ia berjalan melewati sumur tua. Seorang nenek gila duduk di sampingnya. Nenek berbisik, "Sing tolak sesaji, bakal dipangan banyu, diseret nyai, liwat lumpur sing nyedot jiwo." Pertemuan dengan ayah. Setelah tibanya di rumah, Raka masuk ke rumah peninggalan orang tuanya. Di dalam duduk Mbah Kertam, ayahnya, yang kini tampak tua dan keras. Matanya memancarkan luka dan amarah.
Mbah Kerta dengan nada rada keras, "Kowe ra bakal ngerti. Aku nyelamet ke desa iki nganggo awakku dewe. Kowe mung nggawa api sing bakal ngobong kabeh." Raka dengan suasana tenang, "Apa jenengan rumangsa nyelamet ke? Utawa jenengan mung wedi ilang kuasa?" Mbah Kerta berdiri, marah. Tapi tiba-tiba bayangannya memanjang sendiri ke tembok dan bergerak meski tubuhnya diam. Sebuah kekuatan dari Nyai Subang Laras mulai menguasainya perlahan. Ritual lelabuhan 1 minggu semenjak kepulangan Raka. Pada malam Jumat, warga berkumpul di tepian Sungai Tirtawening. Gamelan ditabuh lirih, bunga kantil mengambang di air. Mbah Kerta, "Wulan mati iki kudu ana tumbal. Karang surya wis kerasa panase nyai. Warga mati loro, sapi ilang, banyu bau. Sesajine kudu luwih gedhe." Raka muncul dari kegelapan, menatap tajam ke arah sang ayah. "Raka, ora cukup karo ketakutan terus. Iki dudu dalan Gusti Allah. Warga kudu metu saka ikatan gaib iki." Warga gelisah. Gamelan berhenti. Mbah Kerta dengan mata memerah, "Kowe wis ora anakku, Raka. Nyai wis ngenteni awakmu." Semenjak kejadian itu mimpi pertama Raka tidur di rumah kosong. Tengah malam, ia bermimpi berada di tengah hutan basah. Nyai Subang Laras muncul perlahan dari balik pohon randu. Nyai Subang Laras berbisik, suara 3 lapis, "Kowe sing nentang tanah iki, aku ora bakal ngelek. Awakmu wis dicekel. Kaula lemah." Raka terbangun, tangannya menggenggam bunga kantil basah dan rambut panjang. Dari luar rumah terdengar gamelan lirih dari arah sungai yang tak pernah dimainkan lagi. "Aku datang untuk membawa cahaya, tapi tanah ini masih menyembah bayangan." Di sinilah awal sebuah teror terjadi. Beberapa warga mulai kerasukan. Mereka menggali tanah-tanah tua dan menari di malam hari dengan mata putih dan tubuh gemetar. Di tengah malam, tangisan wanita terdengar dari arah sumur tua. Orang-orang mulai mengeluhkan mimpi buruk, dibekap oleh rambut panjang dan diminta bersumpah setia. Salah satu warga yang kerasukan dengan bada bergema, "Kanggo Nyai sing ora ndedonga, awakmu dudu awakmu maneh." Pertarungan pertama dimulai. Raka pergi ke puncak bukit yang dulunya tempat pemujaan. Di sana ia duduk bersila dan mulai membaca wirid ijazah dari Kiai Gofron. Kabut makin pekat, tanah bergetar. Tiba-tiba muncul leluhur Lorong Peteng, roh-roh lelaki bersurban abu yang matanya gelap, membawa asap dari dupa mati. Mereka melingkari Raka. Leluhur Lorong Peteng serempak, "Kowe ora diakoni, ilmumu dudu saka kene, mulih sadurunge nurmu dicekel." Tapi saat mereka mendekat, tasbih batu wulung Raka menyala. Suara zikirnya menggetarkan kabut. Dari langit terdengar seruan ruhani dan cahaya turun seperti hujan emas. Sosok Syekh Abdullah Al-Baghdadi muncul dalam cahaya, berdiri di belakang Raka. Syekh Abdullah berkata, "Ngadepi pepeteng, ojo prangkaro nesu. Zikirmu, niatmu, lan welas asihmu, iku pedangmu." Satu persatu roh penghalang terbakar dan hilang. Namun terdengar jeritan panjang dari arah selatan. Itu suara Nyai Subang Laras, marah. Setelah pertarungan pertama, mulai ada reaksi di desa. Mbah Kerta mulai sakit keras. Ia sering berbicara sendiri, mencakar lantai, dan menyebut nama-nama roh kuno. Sementara itu, sebagian warga mulai berpihak pada Raka diam-diam, melihat perubahan wajah desa sejak ia datang. Warga pelan ke Raka, "Mas, dino wingi aku ndedonga koyo jenengan kandha. Lan bengi kuwi anakku ora nangis meneh." Malam puncak ritual semakin dekat. Setelah ritual sebelumnya dikacaukan oleh Raka, Nyai Subang Laras semakin marah.
Ia menampakkan diri di mimpi kolektif warga. Ia berwujud wanita anggun berkebaya hitam, mata hitam penuh luka dan dendam. Nyai Subang Laras dalam mimpi seluruh warga. Sapa sing ninggal aku, bakal dak tinggal ke tanpa jiwa. Sementara itu, Kiai Gofron mengirim pesan lewat seorang santri. Raka, gerbang antar alam mulai terbuka. Bersiaplah, tangismu kemarin akan menjadi pelindung mereka esok. Mbah Kerta ayah Raka, yang dulu dihormati, kini terjebak dalam perjanjian gelap dengan Nyai Subang Laras. Perlahan kehilangan kendali atas tubuh dan jiwanya, sementara leluhur Lorong Peteng adalah penjaga batas energi kegelapan, hanya bisa dilawan dengan cahaya batin dan wirid yang tulus. Nyai Subang Laras versi wujud nyata, dendam yang berwujud anggun, menyihir, bukan dengan amarah, tapi dengan luka masa lalu. Ia adalah jiwa yang dulu dikorbankan dalam ritual demi kekuasaan. Tanah warisan leluhur, dudu pedhang, nanging jikir kang bisa belah jagat loro. Malam Jumat Kliwon, gerbang dibuka, langit berubah, awan hitam menggulung, gemuruh terdengar tapi tidak berasal dari langit, melainkan dari dalam tanah. Desa Karangsurya seakan terperangkap antara dunia. Di pendopo utama, Mbah Kerta telah sepenuhnya dirasuki. Tubuhnya membungkuk, matanya merah darah, dan suara yang keluar bukan lagi suaranya. Mbah Kerta dirasuki. Kowe nyalahi janji leluhurmu, Raka. Kowe arep mbebaske desa iki. Kowe dudu sapa-sapa. Raka berdiri di halaman, menggenggam tasbih batu wulung. Ia mengenakan sorban putih dari Syekh Abdullah. Wajahnya tegas namun tenang. Raka, aku dudu penantang, aku jasing pengin bangun. Tapi yen reruntuhan iki kudu dibersihke karo cahya, maka aku sing kudu nglakoni. Teror warga en roh-roh pengganggu. Di berbagai sudut desa, warga mulai kerasukan massal. Mereka merangkak, tertawa menjerit, bahkan ada yang menggantung diri di pohon kering tanpa sebab. Dari sumur tua keluar asap pekat. Sosok-sosok roh pengikut Nyai Subang Laras bangkit, bertubuh keriput, mata putih, lidah menjulur. Mereka mendekati rumah-rumah, menyeru nama-nama. Roh wanita tua, bali nang pangkuanku, lalekna cahaya, karo slametke sukmu. Pertarungan rohani pertama. Di tengah alun-alun desa, Raka membacakan wirid pemutus ikatan. Ia dikelilingi oleh warga yang kerasukan. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul makhluk siluman berkepala kerbau, roh pelindung lama yang telah dirusak oleh kegelapan. Makhluk itu meraung, menyerang Raka dengan tanduknya, tapi cahaya tasbih Raka menahan serangannya. Pertempuran supranatural berlangsung. Cahaya jikir versus energi hitam kuno. Raka berzikir keras. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Makhluk itu meledak jadi abu. Namun dari dalam tanah muncul tangan-tangan roh lain. Roh anak-anak yang dikorbankan masa lalu. Suara anak-anak. Tulungi, tulungi aku. Aku durung rampung uripku. Raka menangis saat membacakan doa pelepasan ruh. Cahaya putih membungkus tubuh anak-anak itu dan mereka terangkat ke langit. Namun ini membuat Nyai Subang Laras murka. Nyai Subang Laras mulai menampakkan diri seutuhnya. Nyai Subang Laras muncul di puncak bukit, berbaju hitam keemasan, rambutnya menjuntai sampai tanah. Tubuhnya anggun namun penuh luka. Matanya bukan lagi mata manusia, tapi mata ribuan roh yang menyatu. Nyai Subang Laras, aku dikhianati, dikorbanke, lan saiki aku sing duweni desa iki. Sapa sing ora sujud, bakal dak telan jiwane.
Ia menyerang dengan badai rambut halusnya yang bisa melumpuhkan zikir. Raka terpental, namun di saat genting muncul sosok leluhur suci, Syekh Abdullah dan Kyai Gofron secara ruhani berdiri di sisinya. Syekh Abdullah, iki dudu perang daging, iki perang niat, welas asihmu, luwih landhep tinimbang pedang. Raka bangkit membaca ayat-ayat pembebasan. Raka bangkit membaca ayat-ayat pembebasan, dan dalam lingkaran cahaya emas ia mengikat gerakan Nyai Subang Laras. Kejutan, pengkhianatan. Tiba-tiba salah satu warga, Mas Darto, orang yang sebelumnya membantu Raka, menikam Raka dari belakang dengan keris pusaka lama. Mas Darto kerasukan, "Panjenenganmu mung cah enom, kita wes sujud marang Nyai 100 tahun." Raka jatuh bersimbah darah, tapi saat ia tersungkur, langit terbuka. Cahaya dari langit menyelimuti tubuhnya, tapi ia tidak mati, namun masuk ke alam antara. Pembatas alam. Dalam alam antara, Raka melihat desanya dalam dua versi. Versi sekarang yang penuh darah dan versi kuno yang masih suci. Di sana Syekh Abdullah berkata, "Syekh Abdullah, kowe kudu bali lan gawe pilihan ngilangke kutukan utawa nyambung warisan suci sing ilang." Cahaya membungkus tubuh Raka, matanya terbuka, dan malam Kliwon belum selesai. Pertempuran akhir belum dimulai. Tanah warisan leluhur, bagian 5, puncak. Yen peteng wis ngrebut nyawa, mung suci kang bisa ngendegake. Kebangkitan Raka. Langit tak lagi gelap. Raka terbangun dalam gua suci peninggalan para wali. Tubuhnya dibungkus kain kafan putih. Di sampingnya Kyai Gofron duduk bersila, menunggu dengan wajah damai. Kyai Gofron, "Sampeyan belum kalah Raka. Kowe mung diundang sowan nang alam jembar, kanggo ndeleng sapa sejatine mungsuhmu." Raka berdiri. Suara jikir memenuhi ruang gua. Di depannya muncul sosok berjubah hijau dan wajah bercahaya, Sayyid Al-Muhajir, sosok suci dari Baghdad, leluhur yang punya darah hubungan wali. "Sayyid Al-Muhajir, darahmu nyambung karo kita Raka, lan kutukan ing desamu, sejatine dudu warisan, tapi pengkhianatan. Wekasane kudu ono kang nenglebur loro jagad. Kembalinya Raka ke desa Karangsurya." Malam keempat Jumat Kliwon, warga telah berubah jadi lian. Nyai Subang Laras menari di tengah lingkaran darah, menghisap kekuatan dari sumur kutukan. Raka muncul dari kabut, kali ini berjubah putih hijau, membawa tongkat warisan wali. Sorot matanya seperti membelah waktu. Aura spiritual memenuhi tanah desa. Raka berteriak, "Wahai roh-roh kesasar, balekna sukmu menyang cahya, lan Nyai Subang Laras, tumbalmu saiki rampung." Perang terakhir, cahaya melawan kutukan, langit terbelah. Nyai Subang Laras berubah menjadi makhluk raksasa berwujud wanita dengan 1000 tangan. Masing-masing membawa wajah korbannya. Raka membaca jikir Nur Muhammad. Dari tanah muncul ribuan cahaya putih, arwah warga yang dulu diselamatkan. Di belakang Raka berdiri para leluhur suci, termasuk Sayyid Al-Muhajir, Kyai Gofron, dan sosok wali misterius. Pertempuran terjadi. Raka menyabet dengan tongkat, tangan-tangan Nyai patah, kabut menjadi badai, jikir menjadi pelindung. Mas Darto muncul kembali, kini sepenuhnya dirasuki. Ia menyerang Raka tapi dihentikan oleh Ibu Raka. Ibu Raka menangis, "Anakku, ben iso urip tenang. Ibu rela bali menyang Gusti." Ia memeluk Mas Darto kerasukan, dan tubuh mereka terbakar cahaya. Penyegelan Nyai Subang Laras tertinggal lemah. Raka menancapkan tongkat di tanah, membaca ayat pemusnah kutukan.
akar-akar keluar dari tanah, mengikat sosok Nyai dan menariknya ke dalam bumi. Nyai Subang Laras teriak, "Ra rampung iki, selalu bakal ana sing ngundang aku maneh." Dengan jikir terakhir, tanah tertutup. Sumur berdarah hilang, kabut menguap, desa terang. Desa Karangsurya, pagi setelahnya, desa Karangsurya tak lagi kelam. Warga mulai sadar, anak-anak kembali tersenyum, sawah menghijau. Namun, pendopo tua dibiarkan kosong. Sebagai pengingat, Raka berdiri di puncak bukit bersama Kiai Gofron. Kiai Gofron, kutukan wes sirna, tapi perjuangan mumung sepisan, rasa percaya kudu tetap dijaga. Lan kadang, mungsuh sejatimu ikut dudu jin, tapi ego lan sejarah. Raka, aku ora pengin dituhanke, cukup aku dadi penjaga cahya ing bumi leluhurku. Beberapa tahun kemudian, Karangsurya menjadi desa pesantren. Warga hidup berdampingan dengan alam dan tradisi suci. Tapi di bawah tanah, suara lembut terdengar. Suara dari bumi. Sakwis cahya bakal ana peteng maneh, ning kudu ana kang eling. Kang wis kasegel, ora ateges ilang. Kadang mung meneng, ngenteni wektu digugah maneh. Desa Karangsurya, 7 tahun kemudian. Desa Karangsurya kini telah berganti nama Sunyaratri. Menjadi desa pesantren kecil, santri-santri mengaji, suara gamelan dan adzan menyatu dalam suasana damai. Namun, malam-malam terakhir terasa berbeda. Raka kini menjadi guru Raka, bersorban putih, berjenggot tipis. Murid utamanya, Zainul, santri muda usia 17 tahun, punya wajah cerah dan semangat membara. Zainul sambil membersihkan musholla. "Guru, kenapa akhir-akhir ini angin malam rasane koyon dodok dada ya, kayak ana sing ngintip?" "Raka, ana sing lagi tangi, Zainul, tapi durung wayahe geger. Tugasmu saiki, jaga hatimu luwih suci ketimbang jaga gerbang." Di kejauhan, Gunung Andalas yang dulu diyakini sebagai tempat turunnya kitab Rahayu, muncul api hijau dari kawahnya. Warga desa sekitar mendengar gamelan sendiri di tengah malam. Salah satu warga tua mendatangi Raka membawa kitab kulit kambing, basah oleh darah kambing hitam. Isinya adalah raja dan nama yang telah disegel, Pangeran Watu Geni. "Warga tua, iki ono sing buka segel londo lawas. Guru, sing mlebu kene dudu jin biasa. Iki Panglima Siluman Majapahit kang digupuh ratusan tahun lalu." "Raka, Watu Geni jenenge wis ilang saka kitab wali. Tapi nek tangi, jagat bakal diulung karo langit abang." Malam itu, Zainul bermimpi aneh. Ia berada di lapangan kosong, dikelilingi pilar batu dengan lambang kerajaan kuno. Di tengahnya berdiri sosok tinggi besar, bertubuh merah bara dengan sorban dari rantai emas. Pangeran Watu Geni berbisik, "Kowe, pewaris sejati, bukan mereka yang mengaku-ngaku dari Baghdad. Wong Jowo kudu mimpin karo kawicaksanane dewe. Ayo Zainul, ngadeg bareng aku. Kutuk leluhur bakal dadi tahta kita." Zainul terbangun, telinganya berdarah. Di bawah tempat tidurnya ada batu hitam membara. Keesokan harinya, air sumur desa berubah merah. Tanaman layu, seekor sapi milik warga mati berdiri dengan mata kosong. Beberapa santri kerasukan dan menyebut satu nama. Santri kerasukan berteriak, "Watu Geni wis tangi, kowe kabeh dudu pewaris tanah iki." Raka membaca ayat penolak bala, tapi aura gelap makin kuat. Ia sadar, ini bukan sekadar gangguan,
Ini kebangkitan kekuatan yang dulu disegel oleh para wali, bukan dimusnahkan. Pendahuluan perjalanan, Raka menghadap Kyai Gofron yang sudah tua dan sekarat. Kyai menyerahkan satu benda terakhir, kunci kayu dari Mekah, berlapis tulisan kat Arab dan Jawa kuno. Kyai Gofron, Raka, kunci iki buka lawang kitab terakhir. Yen Zainul pancen pewaris geger, kowe kudu siap ngelawan santrimu dewe. Raka, tegas, penuh luka. Aku siap, tapi aku ora bakal ngelawan muridku. Aku bakal nyelamet ke jiwane. Sementara itu, di balik Gunung Andalas, sosok Pangeran Watugeni membentuk pasukan dari bangsa jin, siluman prajurit Majapahit, dan roh para bangsawan yang mati karena Islamisasi. Mereka akan berjalan ke Sunyaratri, dan di tengah pasukan itu, Zainul sudah berdiri dengan mata menyala merah. Tapi hatinya masih bertanya-tanya siapa dirinya sebenarnya. Pangeran Watugeni adalah siluman raja dari zaman Majapahit, bertubuh batu bara dan ingin mengembalikan kejayaan nenek moyangnya. Gunung Andalas, lokasi mistis tempat segel kuno disimpan, kini retak. Dan kitab Rahayu adalah kitab yang hanya bisa dibuka oleh pewaris sejati yang hatinya bersih. Petang di surau tua, Raka duduk sendiri di surau peninggalan Kyai Gofron. Kain kafan menggantung, angin berhenti. Di luar, bulan belum muncul padahal sudah malam. Tiba-tiba terdengar suara gamelan pelan dari arah bukit. Raka berbisik, "Gong, kok muni tanpa penggamel? Iki dudu lelakon biasa." Raka berdiri, mengambil tongkat kayu Mekah, warisan sang Kyai, lalu memejamkan mata. Sebuah doa lirih keluar. Raka dalam bahasa Arab dan Jawa campuran. "Ya Kahar, jangan nganti langit Jawa disirami geni sakawetan. Jagaden kula, Gusti." Zainul dan suara dari batu. Zainul duduk di pematang sawah. Suasana sunyi, hanya jangkrik. Tiba-tiba, batu hitam kecil di saku bajunya bergetar. Suara muncul seperti dari dalam tanah. Suara halus misterius, bahasa Jawa halus. "Anakku, Zainul, apa kowe rumangsa? Getihmu dudumung getih santri. Ning awakmu ana warisan leluhur kang digodhog suwe banget. Warisan sing ora bakal ilang meski dikunci 1000 doa." Zainul bingung, gelisah. "Aku mung arep ngaji, nderek guru Raka. Nanging suwe-suwe kok rumangsa kaya dijiret panggilan liyo. Suara, kowe dudu pilihan, kowe takdir." Di hadapan Zainul, bayangan api menjelma menjadi Pangeran Watugeni, berjubah merah bara, matanya menyala. Angin seketika membeku. "Watugeni, Zainul, kulo dudu setan, kulo leluhurmu, sing ditumpes karo pedang agama asing. Mbok opo ora pengin ngerti, kenapa para wali nutup jenengku." Pagi hari, kabut aneh menyelimuti Sunyaratri. Warga desa keluar dari rumah, tapi tak ada suara ayam, burung, atau angin. Di tengah lapangan desa, seorang anak kecil menangis berdarah, lidahnya hilang. Warga panik. "Gusti Allah, iki tanda apa maneh? Wingi banyu sumur abang, saiki bocah ilang ilat." Ibu bocah histeris. "Anakku mung nyebut jeneng Gung, terus ambruk. Sing nyoba nulungi malah merem kabeh." Raka menenangkan. "Wong-wongku, ojo wedi. Iki cobaan kanggo ati, ora ana lelakon tanpa sebab. Ayo pada jikir, pada nyepaki jiwa." Raka duduk dengan Zainul, mencoba menasihati. Tapi wajah Zainul sudah mulai berubah. Matanya sayu, pikirannya seperti jauh. Raka, pelan, lembut. "Zainul, aku ngerti, awakmu lagi bingung. Tapi elingga, urip iki dudu bab gelar lan leluhur tok. Iki bab sapa sing iso njaga cahaya, meski diliputi peteng." Zainul menatap jauh. "Guru, nek leluhurku pancen dianiaya. Apa aku salah nek tak rungokke cerite?" Raka, "Rungokna, tapi ojo nganti kowe dadi dalane balas dendam. Cahya sejati orang genepi geni, tapi nyirnani peteng." Zainul diam.
batu di sakunya berdenyut. Matanya kembali ke arah sungai, tapi bayangannya di air kini bukan dirinya, melainkan sosok raja bertanduk. Malam hari, di atas bukit, kilatan petir menyambar tanpa hujan. Di bawah tanah, suara-suara bangsa jin dan siluman bersaut-sautan. Watu Geni berdiri di tengah api ritual, diikuti para siluman dari zaman Majapahit, membawa panji emas tua dan senjata pusaka berdarah. Watu Geni berteriak, "Tanah iki wis suwe dijajah ayat lan adzan. Saiki, waktu kita bali, Zainul, buka kelawang. Kitab Segara Geni. Dumadagan, kabeh bakal nyembah marang sing asale saka getih tanah iki." Zainul menunduk, mulutnya bergetar. Suara Watu Geni makin kuat di telinganya. Tapi di dalam hatinya, suara lain muncul. Suara lembut yang dulu dia dengar dari Guru Raka saat pertama kali mengaji. Zainul kini berada di ambang batas antara panggilan leluhur dan cahaya ilmu. Pertempuran besar belum dimulai, tapi pertarungan batin Zainul sudah mendidih. Langit memerah. Bukit di utara desa Sunyaratri terbuka memperlihatkan kerajaan siluman yang selama ini tersembunyi. Pasukan bayangan turun, dipimpin oleh Watu Geni, disambut kobaran api dan suara gong dari dunia bawah. Watu Geni berteriak, "Kabeh sing urip, saiki kudu eling sapa sing sejati duwe bumi iki, ora ana adzan, ora ana jikir, mung tinggal bara landara." Di tengah kekacauan, Raka berdiri di pematang dengan tongkat warisan Kiai Gofron. Di belakangnya warga desa berzikir. Langit terbuka, suara petir menyambar, dan kilauan putih turun dari angkasa. Itu adalah Sheikh Abdurrahman Al-Baghdadi, roh suci dari tanah seberang, turun ke bumi dalam cahaya keemasan. "Sheikh Abdurrahman, Raka anakku, inilah waktumu bukan untuk bertarung, tapi untuk membangunkan jiwa yang tertidur. Zainul bukan musuhmu. Dia adalah cahaya terakhir dari warisan ini." Zainul, yang sempat kerasukan bayangan Watu Geni, kini berdiri sendirian dalam kesunyian batinnya. Ia berada di ruang spiritual, antara hidup dan mati, antara darah dan doa. Terdengar lantunan ngaji pelan, suara Raka dan ibunya dulu saat ia masih kecil. Zainul lirih, "Kulo bingung Gusti. Apa aku kudu milih getih atau jikir?" Suara ibunya dari ingatan, "Anakku, nek ono kang dikejar, kejar ono. Tapi nek ono kang nuntun, meluono." Zainul menangis. Ia sujud, dan batu Watu Geni yang ada di tubuhnya meledak menjadi debu hitam. Dari tubuhnya keluar cahaya putih. Kini ia berdiri dengan sorban putih, matanya jernih, tubuhnya ringan. Di tengah padang yang terbakar, Watu Geni tertawa menyaksikan kehancuran. Namun tiba-tiba cahaya putih datang dari dua arah. Raka dan Zainul berdiri berdampingan, memegang kitab dan tongkat warisan. "Raka, duk, tanah iki wis akeh getih. Saiki waktu negawe sejuk, nganggo jikir." "Zainul, kulo nyuwun pangapunten guru. Saklawase kulo bakal nyaga cahaya iki. Ora mung ing Sunyaratri, tapi nganti langit nutup bumi." Mereka berdua membaca kalimat tauhid. Langit terbelah dan sinar keemasan turun menyapu pasukan siluman dan bara Watu Geni. Watu Geni menjerit, lalu berubah menjadi bayangan kecil yang terbang masuk ke dalam batu dan terkubur selamanya. 7 hari setelahnya, di pesantren Sunyaratri, langit tenang, desa kembali hidup. Pesantren yang dulu sepi kini ramai kembali. Raka duduk di serambi masjid, menulis catatan harian. Zainul keluar dari ruang pengajian, membawa kitab-kitab tua peninggalan Kiai Gofron. "Raka, Zainul, saiki pesantren iki milikmu. Lan tanah iki ora mung butuh ilmu, tapi cahaya sing iso nyinari peteng lan gugah jiwa."